Tahun baru dan barang baru mungkin akan memberikan kita semangat, tapi tidak bisa benar-benar mengubah hidup kita. Lantas, apa yang perlu kita alami untuk memperoleh hidup yang baru? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang dalam belajar Alkitab Pemuda Inverse dan selamat tahun baru untuk sahabat Inverse kalian. Di tahun ini, di awal tahun ini kita akan memulai pelajaran baru juga dengan judul memperbarui pikiran. Dan ini berhubungan erat dengan kesehatan mental, sebuah topik yang sangat relevan, yang sangat erat dengan orang-orang muda dan bisa membantu kita semua untuk memulai hidup yang lebih baik di tahun ini. Video diskusi ini adalah pelengkap bagi pembelajaran Alkitab Anda. Untuk itu, Anda perlu mempelajarinya secara pribadi untuk mendapatkan pengalaman iman yang lebih mendalam. Dan e-book Inverse tersedia melalui tautan di deskripsi video ini. Jika Anda ingin memiliki buku cetak Inverse, Anda bisa memilikinya melalui Departemen Sekolah Sahabat Jemaat Anda masing-masing. Dan harap diingat, meskipun pelajaran sepanjang triwulan ini membahas tema-tema yang terkait dengan kesehatan mental, ini merupakan panduan rohani, bukanlah sebuah pengganti penanganan kesehatan mental secara profesional. Dan saya sudah bersama-sama dengan Pendeta Edi. Shalom Pendeta. Halo Malaysia. Ada juga Keisha. Shalom. Dan juga welcome Kak Sunita. Halo. Oke, shalom. Dan kita akan mulai diskusi ini dengan episode 1 dengan judul Memperbarui Pikiran yang Rusak. Keisha boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, tolong tuntun kami, tolong bimbing kami agar kami dapat memperbarui pikiran kami dengan mempelajari akan firman Tuhan ini ya Tuhan. Bapa, kami tidak bisa melakukan ini semua dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu biarlah Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang akan kami pelajari itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan membaca dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan bunimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Oke. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, Kak Sunita, boleh tolong jelaskan dulu kepada kami orang-orang muda ini apa sebenarnya perbedaan antara hati dan pikiran yang sering ya disebutkan di dalam Alkitab, dan bahkan akan kita bahas panjang triwulan ini Kak, karena banyak dari kami ini masih bingung, terutama jika dikaitkan dengan kesehatan mental, hubungannya dengan pikiran, hati ini seperti apa gitu. Kalau misalnya kita tadi baca di Roma 12 ayat 2, kita bisa lihat bahwa Paulus berkata berubahlah oleh pembaruan budimu, dalam hal ini adalah pikiran. Tetapi juga di Yesaya 36 ayat 26 disebutkan bahwa Tuhan berjanji gitu akan memberikan hati yang baru. Nah, sebenarnya apakah ada perbedaan atau mungkin bagaimana menurut Kak Sunita? Oke, terima kasih Alicia. Kalau kita bicara tentang pikiran, itu sebenarnya semua ada di satu sumber ya. Kita bisa bilang kalau kita punya otak ini seperti control room. Kalau naik pesawat tuh banyak sekali tombol-tombol yang kita harus pencet. Ya, control room ya. Kalau pilot mau menerbang pesawat, dan kadang-kadang dia harus mencet 2, 3 gitu ya, supaya pesawat itu bisa berfungsi, menjalankan fungsinya. Dan di pikiran kita sendiri ini sebenarnya banyak sekali tombol-tombol, fungsi-fungsi ya. Jadi kalau kita mau bilang otak kita ini ada
proses berpikir yang terdiri dari ada memori di sana, ada emosi di sana, ada nafsu di sana, ada keinginan di sana, ada persepsi. Jadi penuh gitu sebenarnya di sini fungsinya. Sehingga pada saat kita bilang pikiran ini adalah sebenarnya kata-kata manusia tuh sulit untuk mendeskripsikan kebesaran Tuhan ya. Jadi pikiran tuh terlalu kecil gitu untuk menggambarkan begitu komplitnya fungsi dari proses berpikirnya kita gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa orang mencoba membuat satu pemahaman yang lebih baik dengan memisahkannya. Mereka suka bilang kalau pikiran itu lebih banyak bicara tentang knowledge gitu ya, pengetahuan. Kalau di Alkitab kita bilang pengetahuan akan Tuhan gitu. Sementara kalau hati lebih kepada pikiran dan will, pemahaman dan kemauan gitu ya. Makanya saya bilang Tuhan menyentuh hati, mengubah hati gitu seringkali ya. Itu ada kemauan yang sudah menerima konsep kebenaran atau pengetahuan yang kita sudah terima di pikiran itu. Tetapi basically pada saat terjemahan demi terjemahan membuat satu kata-kata pikiran dan hati, mari kita ambil simpulkan bahwa itu merujuk kepada hal yang sama. Ya, begitu. Berarti prosesnya ada di tempat yang sama, yaitu di otak kita gitu ya Pak ya. Oke, berarti sudah jelas antara kata pikiran dan hati ini hanyalah memang terjemahan yang di separate, dibagi merujuk pada suatu maksud tertentu aja ya Pak ya. Oke, kalau begitu kita akan masuk kepada ayat yang kita bahas, yaitu di Roma pasal ke-12 ayat 1 sampai dengan 3. Dan ayat ini sangat terkenal di kalangan Kristen ya, Pendeta. Sangat terkenal sekali. Tetapi mungkin banyak orang yang belum tahu apa sih latar belakang ayat ini muncul. Sampai Paulus ini memunculkan atau menuliskan ini kepada jemaat di Roma. Keadaan seperti apa yang dihadapi oleh umat Tuhan saat itu sampai harus Paulus itu menegur dengan nasihat untuk berubah gitu ya. Bukankah ini kalau misalnya berubah berarti harusnya ada yang salah dong berarti ya? Bukannya ini menunjukkan ada satu kesalahan yang dilakukan oleh umat Tuhan waktu itu Pak Pendeta? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat di Roma pasal 12 ini latar belakangi, kalau kita baca di pasal yang pertama sampai yang ke-11, ini kan sebenarnya Rasul Paulus rindu untuk menekankan tentang kasih karunia. Jadi bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, diterima dengan iman. Oke. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ini bukanlah hanya berupa konsep. Jadi itulah sebabnya pada saat Rasul Paulus selesai menjelaskan hal itu, dia rindu untuk menindaklanjuti sebenarnya bahwa itu tidak hanya sampai di sana, bahwa memang betul proses pengampunan itu sampai di sana, tetapi ingat bahwa orang yang menerima kasih karunia itu dengan iman itu harus disertai dengan bukti yang terlihat di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya apa buktinya bahwa kita ini diselamatkan. Karena gini, banyak kali kita kan penting saya sudah diselamatkan, itu sudah cukup gitu. Padahal Rasul Paulus, orang yang diselamatkan oleh kasih karunia yang diterima dengan iman haruslah terlihat di dalam itu yang dia katakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena memang dia ada beberapa kali dia memberikan teguran kepada orang-orang yang ada hidup pada saat itu, karena mereka masih memberikan tubuh mereka, hidup mereka itu kepada hal-hal yang tidak berkenan, kepada kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan, pikiran-pikiran yang negatif. Sehingga Rasul Paulus rindu untuk menasihati mereka bahwa kalau memang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, terima dengan iman, haruslah pikiran itulah tadi yang diubahkan. Kan dibilang di sini mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian yang kedua, ayat kedua katakan janganlah kamu menjadi serupa. Ini menarik. Jadi waktu dia katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah ini jadi ada perubahan sebenarnya yang harus ditindaklanjuti. Jadi prosesnya itu harus berkesinambungan seperti itu. Kemudian di ayat yang ketiga Paulus memanggil mereka supaya dalam kondisi yang sadar, karena ada kata-kata yang dikatakan seperti ini. Janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Berpikir begitu rupa itu artinya bahwa harus sadar. Harus sadar. Nah,
Kenapa Rasul Paulus menekankan akan hal ini? Oleh karena ingat, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tendensinya itu adalah selalu membuat kesalahan, selalu membuat kejahatan. Kita nggak perlu sadar untuk melakukan kejahatan. Automatically itu sesuatu yang akan kita lakukan. Tetapi untuk melakukan hal yang baik, sesuatu yang benar, itu memang perlu sadar. Perlu sadar. Jadi itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan akan hal ini supaya mereka boleh betul-betul sadar bahwa sendiri gitu bahwa ada hal yang harus yang dibuat. Makanya Rasul Petrus sampaikan bahwa kenapa? Oleh karena dibilang katanya iblis itu berkeliling sama seperti apa? Singa yang mengaum, kan? Dia berkeliling singa mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Rasul Petrus mengingatkan kita akan hal ini. Kenapa dia ingatkan? Oleh karena Petrus memang pernah gagal. Betul. Kita ingat kan, dia pernah gagal. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Oleh karena dia sudah nasihati oleh Yesus. Yesus bilang begini, berjaga-jaga dan berdoa. Tapi mereka abaikan itu, dan akhirnya mereka jatuh dan gagal. Itulah sebabnya Petrus ini mengingatkan kembali bahwa kita perlu untuk mawas. Inilah yang sebenarnya Rasul Paulus rindu. Jadi kita harus selalu mawas. Kenapa? Karena setan, kuasa kegelapan ini berusaha untuk menelan. Tetapi ingat, dia hanya menelan kepada orang yang tidak sadar. Tapi orang yang sadar dia tidak mampu untuk telan. Ini yang dipanggil. Makanya Rasul Paulus rindu bahwa orang-orang di Roma ini memahami tentang kasih karunia secara nyata di dalam kehidupan mereka. Barangkali itu latar belakang ya. Oke. Tadi Pak Pendeta juga singgung bahwa kecenderungan kita memang untuk berbuat dosa dan setan itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Berarti memang pikiran kita ini dipengaruhi dikendalikan mungkin kalau ketika kita memilih dikendalikan oleh dua kuasa, yaitu kuasa Tuhan secara sadar atau kuasa setan secara alamiah. Mungkin kita memang sukanya berlaku kejahatan gitu ya secara manusia. Tidak ada yang lain, nggak ada yang di tengah-tengah, ya kan? Tidak ada yang di tengah-tengah. Nah, bagaimana setan mengendalikan pikiran manusia saat ini gitu ya? Dan bagaimana kita bisa tahu kalau kita ini sedang dikendalikan oleh Tuhan atau setan? Mungkin menurut Keisha, Kak Sunita, dan Pak Pendeta. Kalau menurut aku sendiri yang perlu kita tahu sebelumnya itu adalah setan itu nggak pernah mau mengaruhi atau mensugis orang yang emang udah jahat gitu. Jadi yang pasti yang beda dari dia lah yang mau dia tarik. Kalau udah sama-sama jahat ngapain lagi? Toh pikirannya udah kayak gitu dari sononya gitu kan. Kayak orang yang mungkin kayak suka mencuri atau suka membunuh, ya udah biarin aja, itu udah kerjaannya dia gitu. Tapi buat orang-orang yang mungkin masih ragu-ragu, orang yang masih kayak ini mau ngelakuin ini atau yang ini, mau yang mana, atau mau mencoba untuk ke yang baik, itulah yang mau ditarik sama setan. Dan gimana caranya setan mengendalikan pikiran manusia saat ini adalah menurut aku dari sepengalaman aku ya, dari apa yang pernah aku rasain juga, itu saat manusia itu mau menginginkan sesuatu tapi itu nggak baik. Mau tapi itu sebenarnya nggak baik, jadi ada ketahanan dalam diri sendiri. Nah itulah nanti mulai kayak bisikan, udah kerjain aja. Misalnya kayak aku misalnya udah mau berhenti buat nonton bioskop kayak gitu, terus tiba-tiba aduh ada film bagus banget lagi nih, tapi udah 2 tahun nih nggak nonton, masa tiba-tiba nonton lagi langsung kayak ngerusak ini, jadi kayak prinsip gitu kan, jadi ngerusak prinsip gitu. Terus akhirnya dengan pengaruh yang lain yang dibisik-bisikin sama setan, itulah yang bikin kita jadi terpengaruh atau gitulah cara setan buat mengendalikan atau mempengaruhi kita gitu. Dan gimana caranya kita bisa tahu pikiran kita sedang dikendalikan? Kalau menurut aku pribadi itu saat perasaan kita itu cemas atau gelisah. Ya, jadi saat kita menentukan sesuatu, mungkin ada pilihan 2 atau 3 pilihan di depan kita, dan pasti kan untuk menentukan satu pilihan yang sulit, kita pasti kayak aduh ini yang mana yang benar, nanti kalau yang ini pilihnya, nanti kalau salah kayak gimana gitu kan. Tapi saat kita udah mulai memutuskan untuk pilih satu hal dan hati kita jadi makin gak tenang, itulah pilihan yang salah, itulah pilihan yang yang kita bawa
secara nggak sadar ya, kayak tadi Om Data bilang gitu. Jadi pilihan itu yang dikendalikan oleh setan gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu. Siap. Oke. Gimana caranya kita tahu gimana cara setan menggoda kita gitu, dan bagaimana kita tahu kalau kita lagi digoda oleh setan gitu ya. Kalau kita lihat firman Tuhan tuh berulang-ulang dibilang waspadalah, jagalah hati dan pikiranmu gitu ya, karena peperangan yang kamu hadapi bukan daging dan darah ya, darahnya tetapi dari awalnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang the great controversy gitu, sebenarnya itu di sini, di pikiran. Setan udah masuk, peperangan itu antara Tuhan dengan setan. Nah, kita ambil bagian untuk memutuskan kita mau percaya yang mana dan nurut yang mana gitu. Pilih ya. Iya, pilih yang mana. Ya. Bagaimana cara setan mempengaruhi kita? Pernah dengar istilah what you see is what you get? What you see is what you get gitu. Adalah hal apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita melalui mata kita, telinga kita, dan lain sebagainya, itulah yang ada di pikiran kita. Sekarang apa yang kita lihat, konten apa? Apakah konten yang akan membawa kita kepada Tuhan atau kepada dunia? Itulah yang ada di pikiran kita. Dan dari situlah setan masuk ya. Kalau saya boleh share sedikit, ada penelitian nih dari seseorang peneliti, dikatakan bahwa coba deh nonton 14 menit aja film yang pembunuhan atau film sedih atau negatif, hanya 14 menit itu sudah akan bisa merubah kita punya state of emotion gitu ya. Kita langsung ikutan sedih. Dan untuk orang-orang yang punya bakat gampang cemas, itu akan langsung muncul. Dan pada saat mereka mulai cemas, terikut dari apa yang mereka tonton, mereka bahkan udah akan mulai melihat, memang saya paling malang di dunia. Mereka akan magnify mereka punya masalah gitu ya. Jadi beginilah cara setan masuk ke dalam pikiran kita gitu. Makanya Tuhan selalu bilang jaga hatimu, jaga pikiranmu, berjaga-jagalah, karena memang setan akan masuk melalui pikiran. Bukan nakut-nakutin kayak hantu ya, tapi dia akan masuk lewat pikiran kita. Nah, pertanyaan kedua, gimana kita tahu apakah ini kita di kepala kita apakah setan atau Tuhan gitu ya. Kita ingat bahwa semua yang firman Tuhan tuliskan dan semua janji Tuhan adalah janji damai sejahtera, datanglah damai sejahtera ya, bukan perasaan-perasaan ketakutannya. Bahkan di tengah badai sekalipun, kata Tuhan bilangnya, kalau aku ada bersama-sama kamu, makanya nggak usah takut lagi gitu, ada damai di sana. Walaupun masalahnya belum selesai, tapi saat kita berdiri bersama-sama dengan Tuhan, maka kedamaian masih ada, akan selalu ada di depan kita, di dalam hati kita. Bahkan dibilang apa, orang-orang percaya seharusnya tidak muram mukanya gitu ya, kata Ellen White, kan harusnya nggak muram gitu. Apakah orang-orang percaya nggak punya masalah? Punya juga, banyak, tapi mukanya nggak akan muram karena dia tahu ada rencana Tuhan yang ajaib walaupun di dalam masalah ini sekalipun gitu ya. Jadi apa yang membedakan? Kalau Tuhan ada damai sejahtera, wajah kita akan muram. Tetapi kalau kita memilih setan, pilihan-pilihan setan yang kita izinkan dalam pikiran kita, coba cek, kita punya emosi cemaskah, khawatirkah, takutkah? Berarti kita mungkin sedang berada pada keyakinan terhadap nasihat-nasihat Tuhan yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Pak Pendeta. Oke, ya terima kasih. Jadi bagaimana kita tahu bahwa siapa yang mengendalikan? Ya saya sepakat ya dengan Keisha juga dengan Kak Sunita, bahwa kita bisa lihat dalam kehidupan kita gitu, ketika kita barangkali berbicara, kita berpikir apa yang kita tonton. Dan kalau kita perhatikan di sini bahwa ini ada korelasi antara mempersembahkan tubuh dengan pembaruan pikiran gitu. Jadi bukan semata-mata dengan hanya apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang sebenarnya kita, termasuk mempersembahkan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita, termasuk apa yang kita makan, termasuk apa yang kita minum, termasuk apa yang kita lakukan, apa kita berolahraga atau tidak. Karena ini terikat satu dengan yang lain. Jadi pikiran kita akan bisa berpikir jernih kalau itu ditopang dengan tubuh yang sehat. Jadi saya percaya bahwa dari hal-hal yang sederhana sekalipun, pilihan yang kita buat itu akan jelas bahwa kita sebentar dikendalikan oleh siapa. Jadi barangkali gini, pertanyaan ini mengandung makna yang sangat dalam gitu, bahwa apakah kita dikendalikan, karena pada keputusannya itu kita yang akan memilih. Tetapi pertanyaannya lah siapa yang dibalik itu. Nah itulah sebabnya
dari hal-hal yang sederhana ini, dari bacaan kita, dari musik yang kita dengarkan, itu akan jelas gitu. Dan sebenarnya kita sadar bahwa saya sebenarnya lagi ngapain ya. Siapa yang sementara mengendalikan pikiran saya dari hal-hal yang kita lakukan, hal yang sederhana seperti barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Oke. Kalau istilah matematika ini namanya biimplikasi gitu ya, saling mempengaruhi gitu ya. Sungguh luar biasa antara pikiran dan tubuh kita serta cara kita untuk merespon berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan diskusi ini setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, dalam kehidupan sehari-hari kita itu biasanya nggak mau beli barang baru ya, kalau yang lama itu masih bagus gitu ya, belum rusak gitu ya. Nah, kalau dalam kehidupan rohani seringkali kita tuh orang muda merasa nggak perlulah memperbarui pikiran kita, karena mungkin menurut kita nggak rusak-rusak amat kok gitu kan, belum rusak masih bisa dipakai nih. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa pikiran kita ini memang perlu diperbarui gitu ya, Pak Pendeta Keisha dan Kak Sunita? Langkah praktis apa yang bisa membantu kita memahami bahwa ini perlu diperbarui? Jadi yang pertama kalau saya perhatikan bahwa karena mungkin kita terlalu sayang ya barang lama kita itu, jadi sampai kadang-kadang kita nggak sadar gitu bahwa kita ini udah jauh dari hal-hal yang positif gitu. Jadi bagaimana gimana kita bisa tahu gitu ya? Jadi yang pertama, kapan kita bisa tahu kalau memang saya secara pribadi ya melihat bahwa sudah tidak sesuai ya dengan apa yang Alkitab mungkin sampaikan gitu. Jadi ada hal-hal yang nasihat barangkali dari Alkitab, terus orang-orang lain barangkali di sekitar kita kan melihat ya barangkali kita sudah mulai murung, mulai menghindar sama orang. Jadi ada hal-hal yang secara jelas gitu kita bisa deteksi dari perilaku kita, dan barangkali ini juga bisa kita konsultasikan ke orang gitu kan. Kadang-kadang kan kita nggak bisa orang lain yang lihat gitu. Jadi ya perlunya barangkali di sana berkomunikasi dengan orang, karena salah satu langkah juga untuk kita bisa memahami itu kan kadang-kadang kita juga nggak terlalu aware gitu dengan itu. Jadi barangkali bisa berkomunikasi dengan orang. Jadi langkah praktis apa?
karena sejak ini adalah ingat bahwa ini latar belakangnya dengan kasih karunia. Langkah praktis apa yang harus saya buat sebenarnya adalah memang yang pertama adalah kemauan saya gitu loh. Terus kita berdoa kepada Tuhan karena ingat bahwa ini hal-hal seperti ini memang di luar batas kemampuan kita. Kita nggak bisa lakukan perubahan itu secara pribadi gitu, personal saya gitu. Kita butuh bantuan dari luar. Itulah sebabnya kasih karunia Tuhan itu datang. Nah, kenapa kita perlukan kasih karunia? Karena memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah artinya kasih karunia. Jadi kalau kita bisa ngapa-ngapain, sebenarnya nggak perlu kasih karunia. Justru karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitulah kita saatnya kita butuh kasih karunia. Jadi itulah sebabnya jangan pernah takut. Jadi kita tidak mampu asalkan kita mau gitu. Jadi membiarkan Tuhan, terus kita berdoa kepada Tuhan. Jadi langkah praktis adalah sesuatu yang sederhana barangkali ya, kita berdoa kepada Tuhan dan menurut. Lakukan aja apa yang Tuhan mau, sebatas apa yang Tuhan panggil kepada saya lakukan itu. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Amin. Ini susah sih buat aku karena aku sendiri orangnya yang lumayan keras kepala ya kalau untuk kayak misalnya ditegur sama orang atau mungkin ini salah itu salah gitu kayak gitu. Jadi tapi kalau menurut aku sendiri gimana caranya kita bisa tahu supaya pikiran kita perlu diperbarui, itu kadang orang lain itu yang notice, kadang kita suka nggak notice kalau kita yang perlu diperbarui. Jadi terima pendapat orang itu perlu juga sebenarnya. Jadi nggak setiap selalunya kita itu nganggep apa yang orang bilang itu salah. Tapi kalau misalnya semua orang satu pendapat yang sama, berarti ada yang salah dengan diri kita dong harusnya. Ya, jadi untuk bisa menerima perkataan orang lain itu perlu sih. Dan langkah praktis yang harus kita pahami untuk bisa membantu kita dari kebutuhan ini, ya aku setuju banget sih sama apa pendeta, karena dari kemauan sendiri itulah yang bisa ngubah kita juga. Karena kalau misalnya nggak ada kemauan, gimana kita bisa berubah gitu? Karena ini diri kita, bukan orang lain yang bisa ngubah kita. Atau misalnya kayak orang kalau pacaran mau jadi lebih baik setelah dapat pacar yang bagus gitu ya, yang bisa ngubah dia, itu nggak bisa, tetap aja. Walaupun udah dapat pasangan yang baik, tapi kalau emang dirinya juga batu ya, keras kepala gitu kan, tetap aja nggak akan berubah gitu lah. Ya jadi dari ini sebenarnya adalah hal yang penting ya, pembaruan pikiran itu, apalagi jelas banget dibilang sama di Roma 12 ayat 2 ini katanya tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi penting banget buat kita bisa tahu ini kehendak Allah atau bukan dari pembaruan budi itu. Ya. Saya tersentuh dengan apa yang dituliskan di sekolah sahabat kita nih di bagian insight. Dia bilang orang yang paling mengasihi Kristus akan melakukan kebaikan paling banyak. Iya. Ya, dan kita katakan bahwa memang kita secara manusiawi kita tendensinya adalah selfish, memikirkan diri sendiri, hidup dengan pemikiran-pemikiran di dalam diri kita sendiri gitu. Jadi apakah udah waktunya, kapan waktunya ini harus diganti pikirannya? Coba lihat deh, apakah kamu melakukan kebaikan paling banyak nggak gitu ya? Kalau memang enggak, masih terus melihat sebagai victim, kemudian banyak mengeluh, kemudian kamu nggak bahagia menjalani hidup gitu ya, mungkin memang ayo dicairin deh gitu kekerasannya, udah waktunya diganti gitu ya. Karena memang kita hidup, Tuhan ciptakan kita hidup untuk jadi berkat buat orang lain, dan ternyata di dalam penelitian sekalipun pada saat kita melakukan orang lain itu untuk obat buat kita gitu, itu akan berbalik kepada kita gitu. Itu ada teorinya, ada bagaimana kebaikan itu sebenarnya baik buat secara mental kita, ada rasa bahagia di sana dan lain sebagainya ya. Jadi kapan harus diganti, kapan hari pada saat kita merasa diri kita gak bahagia, waktu-waktu dimana kita selalu gampang sakit hati, praktisnya gampang tersinggung gitu ya, gampang sedih. Kayaknya kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu bersama-sama dengan Tuhan, lebih banyak gitu ya. Karena apa? Karena itu bukan pikiran Tuhan. Ya, kalau kita lihat Yesus di dunia, apakah dia punya masalah? Banyak. Apakah dia dibully? Banyak. Ada yang mengerti dia? Enggak ada. Apakah dia punya materi yang cukup untuk buat dibangun? Gak ada. Tetapi lihat bagaimana hatinya tidak pernah muram.
ada sukacita dan damai sejahtera yang dia miliki selalu dimanapun dia berada. Kenapa? Karena dia mengisi pikirannya selalu dengan pikiran-pikiran Bapaknya di surga, gitu ya. Jadi ayo, kalau memang kita sudah mulai nggak nyaman dengan kehidupan kita, it's time to change gitu, ganti pikiran kita gitu. Amin. Merenung ya dengar jawaban dari panelis-panelis ini. Aku yang merenung ya, aku merenung banget dengar jawaban-jawaban dari kakak-kakak semua dan pendeta. Karena memang ya itulah biasalah anak-anak muda gitu lah. Oke, tadi kan kita sudah belajar bahwa kita penting untuk menyadari ya pembaruan pikiran ini sangat penting. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh semua panelis, dan pelajaran pekan ini menegaskan bahwa itu pembaruan pikiran ini tidak bisa kita usahakan sendiri. Tadi Pak Pendeta sudah bilang ini adalah suatu hal yang merupakan kasih karunia gitu ya, bukan yang kita bisa capai dengan usaha sendiri. Dan ini menimbulkan pertanyaan kalau gitu, apa kalau misalnya pembaruan ini adalah karya Tuhan, sebenarnya peran kita apa dong gitu? Peran kita apa kalau ini adalah karya Tuhan? Kan kalau misalnya pelukis ya karya si A, berarti si A yang bikin, nggak ada orang lain. Mungkin orang lain yang itu paling teknis-teknis saja, mindahin lukisannya mungkin dipajang ke museum atau gimana. Tapi kan ini soal pembaruan budi, soal pembaruan pikiran. Apa kalau gitu keterlibatan kita dalam proses ini, dan langkah konkret apa yang bisa kita ambil? Mungkin Keisha boleh kasih pendapat dulu sebagai orang muda. Kalau tadi gambarannya kayak seorang pelukis ya, yang lain cuman kayak sekedar mindahin aja, menurut aku itu juga peran sih. Karena seorang pelukis yang melukiskan sendiri, tapi ya mungkin dia bisa ngelakuin sendiri ya. Tapi kan sama kayak halnya pelajaran kita di tahun sebelumnya ya, tentang gimana Lazarus yang mati dan dibangkitkan oleh Yesus, tapi Yesus tetap menyuruh orang untuk memindahkan batu. Ya, jadi tetap ada perannya walaupun kita ngelihat kecil banget, kayak nggak terlihat gitu. Tetap ada perannya, dan peran kita ya adalah menyambut karya Tuhan itu. Ya, saat kita dan peran kita juga ketersediaan kita untuk mau berubah. Ya, itu sih menurut aku. Dan kalau dari langkah konkret yang harus diambil, itu adalah gimana kita mau merenungkan setiap hari gimana perkataan Tuhan sama kita dari firman Tuhan, atau bagaimana komunikasi kita sama Dia. Dan aku setuju banget juga sama yang dibilang Kak Senita ya, dari dia bilang kalau orang yang berbuat baik banyak itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi gimana kita langkahnya itu adalah dari diri kita, itu kita bisa mau mengasihi Tuhan atau enggak gitu. Kalau kita bisa, ya otomatis semua perbaruan budi itu dan kebiasaan-kebiasaan yang harusnya kita mulai lagi baru dan lebih baik itu akan berjalan seiringnya kita mengasihi Tuhan juga. Kalau menurut Kak Senita? Ya. gimana caranya? Apa bagian kita? Bagian kita adalah bagian yang paling penting. Bagian kita adalah paling penting. Kenapa paling penting? Karena kita diberikan Tuhan satu hadiah yang paling besar yang Tuhan pernah kasih kepada seluruh makhluk hidup. Bahkan gara-gara itu Tuhan harus mati di kayu salib. Apa tuh? Kuasa memilih. Karena kuasa memilih itulah Tuhan harus disalib di Golgota. Ya, bagian kita adalah kuasa memilih. Tuhan akan, pada saat kita bilang step, kita akan lebih banyak baca Alkitab, kita akan lebih banyak melayani, kita akan lebih banyak A, B, C. Tapi coba deh, dengan tadi Pak Pendeta bilang berulang-ulang, dengan penuh kesadaran, pada saat kita membaca, pada saat kita berdoa, pada saat kita menghabiskan waktu dalam pelayanan bersama-sama dengan Tuhan, apakah kita akan tiba hanya sampai di pengetahuan, perbuatan, atau ada will, ada kuasa memilih yang mau menerima konsep itu, yang kadang-kala susah untuk diterapkan, seperti ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Susah gitu ya. Tapi apakah hati kita mau menerima itu, Kak? Gitu. Dan itu bagian kita. Bukan, Tuhan nggak bisa. Tuhan yang cuma kasih tahu knowledge ya. Habis itu Tuhan harus menunggu apa yang kita pilih. Apa kita akan tetap kepada pendirian kita, no, atau kita mau menerima nasihat Tuhan dan kemudian kita melakukannya.
bagian kita adalah bagian yang paling penting. Jangankan mau mengampuni, mau lihat mukanya aja rasanya nggak mau deh kayaknya ya. Mendingan cari jalan yang lain. Misalnya kalau ketemu papasan, oh muter aja deh pada ketemu. Ya kan Pak Pendeta? Gimana Pak Pendeta? Ya terima kasih. Jadi memang benar. Jadi pilihlah. Artinya gini, memilih itu sebenarnya bagian kita. Jadi jangan serahkan itu lagi kepada Tuhan. Karena banyak kali ketika kita mengeksekusi ya sebenarnya apa yang Tuhan itu sudah jelas. Jadi petunjuk Tuhan sudah jelas. Jadi kalau sesuatu yang sudah jelas, jangan lagi berdoa, Tuhan saya mau ampuni atau tidak ya. Jangan lagi doa seperti itu. Karena memang sudah jelas bahwa Tuhan bilang kata mengampuni. Tuhan sudah jelas bahwa mana yang saya mau makan ya Tuhan, apakah makanan yang sehat atau tidak sehat. Kan itu kan sebenarnya pilihan yang nggak perlu lagi ditanya. Tuhan tolong saya untuk membuat pilihan. Karena banyak kali kita sebenarnya mendelegasikan tanggung jawab kuasa memilih yang Tuhan sudah berikan gitu. Saya tidak katakan bahwa jangan berdoa. Yang saya katakan adalah bahwa kita ketika memohon kuasa dari Tuhan untuk mengeksekusi kuasa memilih kita, pilih aja. Kalaupun barangkali ada yang abu-abu ya, kadang-kadang Tuhan ini memang sulit, pilih aja. Kalau saya secara pribadi, di saat kita dihadapkan dengan abu-abu, Tuhan ini sepertinya saya nggak tahu mana pilihan, saya sudah berdoa, pilih aja gitu dari antara yang terbaik yang kita sudah pikirkan menurut kehendak dan rencana Tuhan, pilih aja. Kalaupun nantinya itu keliru, Tuhan yang akan arahkan kita. Jadi berani untuk memilih memang. Ini makanya saya encourage anak-anak muda, berani untuk memilih walaupun kadang-kadang memang apa yang kita pilih itu sesuatu yang bertolak belakang dengan secara umum orang lakukan. Barangkali tekanan dari teman-teman sebaya kita dan banyak hal termasuk tekanan dari diri kita sendiri gitu yang kadang-kadang nggak mau deh pilih yang ini. Tapi ketika kita berani untuk lakukan itu, saya percaya bahwa disitulah kasih karunia akan bekerja. Banyak kali kita tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan tidak terjadi oleh karena kita tidak berani untuk memilih sesuatu yang benar. Barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Amin. Merenung lagi ya. Hostnya kalau kali ini banyak yang merenung aja ya, sahabat Inverse. Oke, kalau begitu kita sudah sampai nih pada akhir dari diskusi kita pada episode 1 seri memperbarui pikiran, dan masing-masing mungkin boleh menyampaikan satu closing statement. Kalau dari aku, pembaruan pikiran itu adalah satu proses yang melibatkan kerjasama antara kita dengan Tuhan. Ya. Dan langkah-langkah yang bisa kita ambil adalah yang mulai dari hal-hal kecil dulu, kebiasaan kita, terus menjaga komunikasi kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini tuh adalah perjalanan yang berkelanjutan di mana kita itu terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Dia. Amin. Pak Pendeta? Jadi kalau saya sih closing statement, berusahalah untuk melakukan hal yang benar, walaupun kadang-kadang sulit untuk kita lakukan gitu. Tapi karena itu benar saya lakukan, karena di dalam keadaan seperti itu saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan nantinya menyempurnakan gitu di balik segala keterbatasan kita. Amin. Oke. Dan sepanjang triwulan ini ya kita akan belajar tentang mental health ya. Ini isu yang sangat penting banget buat kita terutama kita orang-orang muda ya yang sedang bergumul setiap hari terhadap kita punya mental issue. Dan itu adalah kondisi yang memang kita akan hadapi sesuai nubuatan. Dan Tuhan katakan di buku That I May Know Him, Yesus datang untuk memulihkan pikiran mula-mula yang telah hilang di Eden gitu ya. Dan oleh karena itu setiap hari pergumulannya kita, kesusahan yang kita hadapi, orang-orang yang tidak menyenangkan di sekitar kita, itu adalah salah satu usaha Tuhan untuk memulihkan pikiran kita yang kembali kepada mula-mula. Jadi jangan tolak, hadapi itu dengan pertolongan Tuhan ya. Dan jangan lupa semua pencobaan yang Tuhan berikan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan pada saat Tuhan mengirim kita ke medan perang, Tuhan juga akan pasti menyiapkan kita untuk siap berperang dan memberikan alat perangnya, sehingga kemenangan itu pasti pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan gitu. Jadi hadapi dan minta pertolongan Tuhan. Dan ada satu kutipan, boleh ya baca ya, ada satu kutipan dikatakan ya, di zaman now ini ya, Tuhan berpesan dari buku Roh Nubuat dibilang apa,
Mereka yang tidak mau terjatuh menjadi mangsa ala setan harus menjaga dengan baik indera jiwanya. Mereka harus menghindari membaca, melihat, atau mendengar hal-hal yang membawa pikiran menjadi tidak murni. Ya, pikiran tidak boleh tinggalkan untuk berdiam pada tiap subjek yang tidak menentu yang dapat diarahkan oleh musuh jiwa. Hati harus dengan setia dipelihara. Kalau tidak, kejahatan yang dari luar yang kita tonton akan membangunkan kejahatan di dalam, dan jiwa akan berkelana dalam kegelapan. Kalimat terakhir, mereka yang mau memiliki hikmat yang dari Tuhan harus menjadi bodoh dalam pengetahuan dosa zaman ini untuk menjadi bijak. Jadi, mari jaga hati dan pikiran kita, penuhi dengan roh Tuhan, dan pastikan bahwa pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan, hati kita juga siap untuk menerima semua nasihat Tuhan, dan lakukanlah dengan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Mas Anita boleh tutup dengan doa? Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami dapat berbincang-bincang dengan anak-anak muda yang Engkau sudah hadirkan di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau tahu di zaman yang penuh dengan kejahatan ini, hati dan pikiran mereka begitu sering digoda oleh setan melalui segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Dan dalam kelemahan yang kami sadari ini, kami mau datang ke dalam kaki-Mu ya Bapa, memohon kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Karena kami percaya di dalam kelemahan ini ada kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan yang akan bekerja berlimpah-limpah di dalam kami. Oleh karena itu, pada saat kami mau mengizinkan Tuhan yang tinggal dalam hati dan pikiran kami, pada saat kami mau tetap menggandeng tangan Tuhan, maka kemenangan adalah pasti di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, karena dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edi, Keisha, dan juga Kak Sunita, serta seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama-sama dengan kami. Mari kita jalani tahun ini dengan mengizinkan Tuhan memperbarui pikiran kita sepenuhnya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse in verse. Bye. Bye-bye.